Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, for class 10, we meet again to learn for bahasa Inggris lintas minat. Ya. Today we will talk about obligation and prohibition. Ya. Apa itu obligation? Itu kewajiban. Ya, prohibition itu larangan. Jadi bentuk negatifnya itu obligation. Dari obligation adalah prohibition. Itu kita akan belajar tentang memberikan tentang satu kewajiban keharusan, ya, menggunakan should have, ya, dan juga nanti dengan yang lainnya, kita kasih bonus yang lainnya. Oke, ini should itu banyak fungsinya, ya, tapi ada di atas ini, ya. Should itu salah satu yang kita bahas sekarang adalah yang berarti obligation, kewajiban. Should yang ditambah untuk obligation ini adalah should diikuti kata kerja bentuk pertama. Kalau tidak pakai kata kerja maka menggunakan be, should be, ya. Penggunaan should adalah we use should for the present and the future. Kita gunakan should untuk present dan future. Untuk masa sekarang dan masa mendatang. Misalnya kalimat you should tell them the truth. Kamu sebaiknya memberitahu mereka sebenarnya. Ini berlaku untuk sekarang dan juga masa mendatang, namanya. Berikutnya adalah we use should to give advice to someone and say something is a good idea, ya. Ini untuk menyatakan saran, ya, nasihat. You shouldn't smoke, it's bad for you. Kamu sebaiknya tidak merokok, itu jelek untukmu. Should is weaker than have to and must. Should itu lebih lemah daripada have to dan must. Have to itu wajib, ya, must itu juga wajib. I don't think you should. Menurut saya kamu tidak harus seperti itu. Oke, ini tentang should awal. Sekarang should have. Teriak. Oke, lanjut, ya. Ini saya oper layarnya. Tadi ketok yang ada kiri, sekarang aku ke atas. Expressing, ya, should have itu expressing unfulfilled obligation in the past. Jadi untuk menyatakan kewajiban yang tidak terlaksana di masa lampau. Kudu ini tapi gak dilakoni, itu should have. Nah, rumusnya should have yaitu should not have atau should have. Kalau negatif pakai not, should not have. Positifnya should have diikuti past participle verb, yaitu verb 3, anak-anak. We use should have to say someone didn't do something, but it would have been the correct thing to do it. Kita menggunakan should have untuk mengatakan bahwasanya seseorang tidak melakukan sesuatu, tapi sebenarnya hal itu hal yang benar itu loh. Tapi nggak dilakoni. You should have told them the truth. Tadi kan you should tell them the truth. Itu saran untuk sekarang dan masa mendatang. Tapi kalau pakai should have itu sudah terlewat kejadiannya tapi nggak dilakukan. Ya, contohnya ada seorang itu melihat orang nyuri sepeda motor. Nah, karena dia nggak mau terlibat, ditanya, kamu tahu nggak itu sepeda motor hilang, itu pajaknya orang yang ngambil. Wah, ini daripada aku nggak ngomong, daripada panggil polisi nggak usah ngomong, kamu cerita ke teman. Nah, temanmu ngomong, lu ya apa sih kan, you should have told them the truth. Faktanya
Ya, you didn't tell them the truth. Nah, itu faktanya. Ya, you should have told them the truth itu sebaiknya dilakukan di masa lampau. You shouldn't have gone there. It was a mistake. Kamu harusnya tidak pergi ke sana. Itu suatu kesalahan. Nah, ini. Berarti kenyataannya apa? You went there. Kamu pergi ke sana, kenyataan. Jadi berlawanan, positif negatif positif, ya. Faktanya itu simple past. Kayak ya. Minum dulu. I don't think you should have done it. Menurut saya kamu tidak perlu melakukan itu. Ini sesuatu yang tadi faktanya you did it. Kamu melakukan itu. We often use should have to express regret about the past. Kita biasanya menggunakan should have untuk menyatakan penyesalan di masa lampau. Or to say that we made a mistake. Atau untuk menyatakan kita telah membuat kesalahan. I'm sorry for shouting at you. Saya minta maaf karena berteriak kepadamu. I shouldn't have raised my voice. Saya seharusnya tidak meninggikan suara saya. Bro ya. Tuh, saya menyesal. Kalau nggak jelas silakan diulang lagi ya. Sekarang selain should atau ought to ya, kita bisa menggunakan be supposed to untuk menyatakan kewajiban. Ya, penggunaan dalam bahasa Inggris yang diucapkan menunjukkan kewajibannya kurang kuat, yaitu sebaiknya tadi. I have an appointment with Mr. Hans at 10 a.m. tomorrow. Saya punya janji dengan Mr. Hans pada jam 10 pagi besok. So, I'm supposed to be at the office at 9:30 a.m. at the earliest. Sehingga saya sebaiknya di kantor sebelum, ya, by diikuti waktu artinya sebelum jam 9:30 pagi, ya. Jadi lebih awal datangnya. Kalimat berikutnya, you're supposed to turn off the light when you're not working in the room. Kamu sebaiknya mematikan lampu atau cahaya lampu ya ketika kamu tidak bekerja di ruangan. Oke. Sekarang be supposed to sering digunakan untuk menceritakan tentang sesuatu yang dianggap benar oleh orang banyak. Jadi selain menyatakan kewajiban, obligation, atau prohibition ya negatifnya, itu juga bisa untuk menyatakan sesuatu yang dianggap benar oleh orang banyak. Misalnya milk is supposed to be good for our bones. Milk itu dianggap bagus untuk tulang kita. Jadi dianggap. You're not supposed to open an umbrella indoors. Nah ini nggak usah ini saya terlewat. Nggak boleh ini ya. Keyakinan ini dihapus sih nanti ini. Hapus titik. Nah, ini saya tidak boleh. Ini cara menghapus ya. Oke, tuh hilang mana? Ya. Be supposed to dapat diartikan be required or be expected itu jika kenyataan tidak sama dengan pernyataan. Ya, itu juga ya, tidak sama dengan pernyataan. Tadi sudah should have ya. Should have ya. You were supposed to submit your assignment a week ago. Kamu diharapkan mengumpulkan tugasmu seminggu lalu. Berarti apa maksudnya? You were required to submit your homework a week ago, but you didn't do it. Nah, ini sama dengan should have tadi. Ya. Miss Corinne is supposed to give a conference in Denpasar tomorrow, but she has a flu now. Miss Corinne will probably not be able to give conference in Denpasar tomorrow. Nah, tapi ini prediksi bisa. The test was supposed to start at
10 sharp, but the teacher was late. The test started at 10. Jadi ini harapannya jam 10 tepat, tapi gurunya terlambat. Be supposed to digunakan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Ya, kalau negatif ya. You're not supposed to smoke in this room. Kamu sebaiknya tidak merokok di ruang ini. This is an air conditioner room. Ini adalah ruangan ber-AC. So, it is forbidden to smoke. Singkat, dilarang untuk merokok di ruangan ber-AC. I'm not supposed to tell you the secret. Saya seharusnya tidak memberitahumu rahasia ini. I'm not allowed to tell you the secret. Nggak boleh. Saya nggak boleh memberitahumu rahasia ini. Nanti materinya kalau saya kasih linknya, kalian bisa mendownload atau menonton. Ini rangkuman untuk yang suppose. Kalau yang singular itu tunggal, bentuk present I am supposed to, she supposed to, he is supposed to, it supposed to. Pluralnya we're supposed to, you're supposed to, they're supposed to. Kita sudah belajar to be insyaallah ya. Untuk past formnya singular, I was supposed to, she was supposed to, he was supposed to. Ya pakai was sama were, pluralnya pakai were. Catatan, jika kalian menggunakan supposed to, maka diikuti sebuah kata kerja bentuk pertama. Ya. Tapi kalau menggunakan supposed to be, nah supposed to be ada setelah to ada be, maka menggunakan adjektif atau non kata benda, nggak boleh pakai kata kerja. Nah ini ada teks, you're supposed to be on time, kamu sebaiknya tepat waktu. Ini ada teks. Dan apa terjadi ya ini. Ini adalah teks tentang you're supposed to be ya. Ini ada supposed to ya, ini ada di kalimatnya. Silakan dibaca yang dipelajari. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Pak Wirawan, terutama yang teks ini. Ya. Tugasnya apa Pak? Ah, ini tugasnya adalah merangkum atau mencatat ya penjelasan saya tentang suppose dari depan tadi. Nah, ini rumusnya terutama sama contoh kalimat. Ya, tidak harus persis, tidak harus semua ya. Jangan semua berarti kamu nggak ngerti. Ya rumusnya, terus contoh kalimatnya ya. Tulis. Kalau kamu bikin kalimat sendiri malah bagus. Itu nanti dipoto, dikirim di absen. Itu ya. Oke, thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.